Bapak Ibu guru hebat. Saya Katarina Sri Sudarmi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pada modul 1, paradigma dan visi guru penggerak memuat 4 hal, yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Perilaku manusia memiliki 3 bentuk motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Hukuman berbeda dengan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuan dari restitusi untuk menjadikan orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang lain yang telah berbuat salah. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama.
Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas adalah dengan menciptakan program kebajikan dan pembentukan keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang diberi nama segitiga restitusi. Merupakan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah sebagai berikut. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Budaya positif di sekolah sangat mendukung tercapainya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidik berperan sebagai penuntun murid dengan segala kekuatan kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat, serta pendidik sebagai pamong menuntun siswa untuk mencapai kemerdekaan belajar. Adapun nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif di sekolah dapat terwujud saat guru melaksanakan penerapan disiplin positif, berkolaborasi dengan semua warga sekolah, berinovasi dalam proses penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, dan mengembangkan budaya positif di sekolah dengan mandiri. Kemudian, guru penggerak berperan dalam mewujudkan budaya positif dengan menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi dalam penerapan segitiga restitusi, dan mewujudkan kepemimpinan murid dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Kaitannya dengan visi guru penggerak, yaitu bahwa visi guru penggerak dapat dicapai dengan melakukan prakarsa perubahan yang menggunakan pendekatan manajemen bagja. Budaya positif di sekolah mendukung guru penggerak dalam melaksanakan prakarsa perubahan yang diinginkan, yaitu membentuk murid berkarakter pelajar Pancasila. Refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang ada di modul ini yang meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep yang sudah saya pahami ini akan saya implementasikan dalam proses pembelajaran di kelas dan akan saya bagikan kepada teman sejawat di sekolah. Adapun hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya ada 2 hal. Yang pertama tentang penghargaan merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, dan 5 posisi kontrol guru, di mana guru sebagai manajer adalah posisi terbaik bagi guru. Yang kedua,
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah budaya positif harus diciptakan dengan cara berkolaborasi. Tidak bisa dilaksanakan sendiri untuk terbentuknya murid dengan karakter pelajar Pancasila. Penghargaan ternyata setara dengan hukuman yang mempunyai efek negatif terhadap tumbuh kembangnya karakter murid. Soal yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif di lingkup kelas adalah membuat kesepakatan kelas di awal tahun pembelajaran, tetapi belum sampai pada keyakinan kelas. Memberikan hukuman kepada murid karena melakukan pelanggaran kesepakatan kelas. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah awalnya merasa senang karena sudah memberikan pelajaran bagi murid yang melakukan pelanggaran. Tetapi muncul kesedihan karena pelanggaran tetap terjadi dan dilakukan oleh murid yang sama dengan pelanggaran yang sama. Yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah tentang pembuatan kesepakatan kelas bersama murid. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah posisi teman. Perasaan saat itu senang karena bisa dekat dengan murid. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang, lebih senang karena bisa mengajak murid melakukan diskusi dan murid menemukan solusi setelah melakukan diskusi. Perbedaannya adalah sekarang menjadi lebih tenang, lebih bangga karena bisa membersamai murid dalam menyelesaikan masalah dengan win-win solution dan mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul ini. Tahapan yang sudah saya praktekkan adalah sampai dengan validasi tindakan yang salah. Saya mempraktekannya adalah dengan mengajak berdiskusi murid saat menghadapi masalah. Yang kedelapan, selain konsep-konsep yang sudah disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif,
baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana mewujudkan kolaborasi antar guru mapel, wali kelas, wali BK, dan orang tua murid dalam membiasakan budaya positif. Hal ini penting agar orang tua memahami bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi di rumah dengan anak-anak agar tercapai win-win solution. Demikian pemaparan video ini. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, salam dan bahagia.